Halo guys, kali ini Kak cari review short drama Cina Tuan Sao Kekasihmu Tidak Bisa Lari Part 3. Sukian dan Xingxing di rumah ditemani Shaoyan. Shaoyan masih saja meyakinkan Sukian dan menunggunya sampai lamaran menjadi kekasih diterima walaupun Sukian sudah menolaknya berkali-kali. Xingxing masih melihat Shaoyan yang terus mendekati ibunya yang menelpon Shao Hanli. Ia memberitahu jika Shaoyan terus mendekati ibunya dan Shao Hanli harus datang ke acara ulang tahunnya yang dirayakan dengan camping di tepi danau. Shao Hanli membawa kado datang ke perayaan ulang tahun Xingxing, camping di tepi danau. Sukian menyapa Shao Hanli yang datang, tertiba datang Shaoyan juga membawa kado. Mereka duduk bersama dengan meja yang dihiasi makanan dan kue ulang tahun Xingxing. Xingxing berdoa di dekat kue ulang tahunnya, mereka bertepuk tangan, semua berbahagia di acara kecil itu. Sukian menemani Xingxing bermain di tempat sebelah sedangkan Shao Hanli dan Shaoyan duduk bersama di dekat meja kue ulang tahun. Shaoyan pergi ke tempat Xingxing dan Sukian bermain. Shao Hanli cemburu melihat Shaoyan terus mengejar Sukian. Shao Hanli perutnya sakit, tiba-tiba ia jatuh pingsan. Sukian yang cemas mendekatinya. Shao Hanli dibawa ke rumah sakit. Sukian dan Xingxing menunggu di ruang tunggu. Shaoyan yang menjadi dokter memberitahu Sukian jika kondisi Shao Hanli yang sakit pendarahan perut sudah ditangani oleh dokter ahli. Sukian khawatir mendengar Shao Hanli sakit perut parah. Ia teringat jika dulu pernah sakit perut seperti yang diderita Shao Hanli. Shaoyan memberitahu Sukian jika Shao Hanli mempunyai bibi pengasuh yang akan merawatnya. Sukian yang masih mencintai Shao Hanli, ia datang ke kamar rawat Shao Hanli dengan membawa air panas 1 termos. Sukian merasa bersalah telah mencoba membiarkan Shao Hanli dekat dengan Xingxing anak kandungnya. Xingxing datang ke kamar rawat Shao Hanli. Ia menemani Shao Hanli yang sudah membaik. Xingxing mengambil catatan medis Shao Hanli, teringat ia saat sakit. Aku lihat catatan medis dulu. Bisakah kamu memahaminya? Paman, kita ditakdirkan untuk bertemu. Aku lihat golongan darahmu sama denganku. Apa? Paman lihat golongan darahmu A negatif. Setiap aku sakit sebelumnya, aku melihat golongan darah itu dipindahkan dari bank darah. Golongan darah ini sangat langka. Shao Hanli merasa Xingxing adalah anaknya karena golongan darah sama. Ia berniat melakukan tes DNA pada Xingxing. Shao Hanli berada di depan ruangan tes DNA. Ia menunggu hasil tes DNA Xingxing, apakah anak kandungnya atau bukan. Asisten keluar ruangan. Ia membawa laporan tes DNA, lalu diberikan kepada Shao Hanli. Shao Hanli melihat hasil tes DNA itu yang menunjukkan bahwa Xingxing adalah anak kandungnya. Shao Hanli menemui Sukian yang masih ada di rumah sakit itu. Lalu ia memberikan hasil tes DNA Xingxing pada Sukian. Sukian, kamu sudah mengambil anakku. Bersembunyi selama 6 tahun. Sukian, aku akan membuatmu membayar. Sukian ketakutan setelah Shao Hanli tahu jika Xingxing adalah anak kandungnya. Hanli, maafkan aku, itu semua salahku. Tapi bisakah kamu jangan gunakan anak untuk membalas dendam padaku? Shao Hanli tidak terima, ia marah-marah pada Sukian tentang perselingkuhannya dulu. Baginya, Sukian tidak layak menjadi ibu. Sukian memohon-mohon pada Shao Hanli agar tidak mengambil Xingxing. Jangan ambil anak itu, jangan ambil dariku. Oke, baiklah, apa yang bisa kamu berikan padanya? Dia sedang sakit, tinggal di kamar rumah sakit yang termurah, menggunakan obat yang termurah. Jika ini terus berlanjut, kau hanya menyakitinya. Mulai sekarang, apapun tentang Xingxing, kamu tidak perlu khawatir. Mereka masih saja berdebat merebut Xingxing siapa yang pantas mengasuhnya. Shao Hanli pergi dan Sukian terdiam sedih takut jika Shao Hanli mengambil Xingxing. Sukian dan Xingxing yang sudah membaik, mereka sibuk mengemasi barang di kamar rawat Xingxing. Sukian sudah memberitahu Xingxing jika ayah kandungnya akan datang menjemputnya, tapi Xingxing menolak ikut dengan ayahnya. Ia tetap memilih ibunya dan tinggal bersama ibunya. Sukian dan Xingxing mereka berpelukan haru takut dipisahkan Shao Hanli. Sukian keluar dari kamar rawat Xingxing, ada Shaoyan di depan menunggunya. Shaoyan masih saja mengganggu Sukian. Ia berlutut memberikan cincin lamaran pada Sukian. Shaoyan menerima Xingxing walaupun ia tidak tahu siapa ayahnya. Belum berhenti, Shaoyan masih meyakinkan Sukian untuk menikah dengannya. Bahkan ia rela berhenti kerja dari rumah sakit lalu kembali bekerja di perusahaan keluarga. Sukian tegas menolak keinginan Shaoyan. Lalu datang Shao Hanli. Kamu jangan memanfaatkan keadaan ini. Bukannya kamu yang ingin memanfaatkan situasi untuk mengambil Xingxing? Siapa yang bilang aku akan mengambilnya? Sukian dan Xingxing adalah tetap menjadi milikku. Kamu sudah bertunangan dengan Songkin Lagu. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bicara? Itu sudah dibatalkan. Mulai hari ini, Sukian dan Xingxing adalah tanggung jawabku. Kamu tidak mau kehilangan Xingxing, kamu hanya bisa menurut. Shao Hanli mencium Sukian di depan Shaoyan. Sukian dan Xingxing akhirnya ikut Shao Hanli tinggal di rumah mewahnya. Mereka baru saja masuk ke ruang tamu lalu disambut bibi pengasuh Shao Hanli. Bibi pengasuh menyambut senang hati kedatangan Sukian dan Xingxing.
Bibi pengasuh menganggap Sukian sekarang menjadi menantunya dan menjadi Nyonya Sao di rumah itu. Song Kin Lagu datang menemui Sao Han Li di kantornya. Ia tidak terima putus tunangan hanya karena Sukian. Ia juga meyakinkan Sao Han Li jika ia bisa menjadi wanita seperti Sukian. Tapi Sao Han Li tetap tidak mau. Ia menolak keinginan Kin Lagu kembali menjadi tunangannya. Sukian datang menemui Sao Yan di tepi jalan sebagai ajakan pertemuan terakhir dari Sao Yan. Sao Yan membawa koper. Ia akan bersiap pergi ke luar negeri untuk bekerja dalam waktu yang lama. Sao Han Li mengintip pertemuan mereka dari dalam mobilnya. Asisten menyuruh Sao Han Li turun dari mobil dan temui mereka. Sao Han Li tidak mau menemui mereka. Ia melihat ponsel ada pesan masuk dari Sao Yan. Sao Yan memberitahu Sao Han Li jika ia memilih pergi ke luar negeri untuk melupakan Sukian dan juga sudah ikhlas menyerahkan Sukian untuk Sao Han Li. Sao Han Li di kantor sibuk berdiskusi pekerjaan dengan seorang pria pemilik perusahaan yang akan bekerja sama dengan Sao Han Li. Tiba-tiba masuk seorang office boy. Karyawan pria bos itu membawakan Sao Han Li kopi. Tanpa sengaja kopi itu jatuh tumpah sedikit. Office boy kaget melihat Sao Han Li. Pria bos memarahi office boy yang tidak becus bekerja selama 6 tahun, tidak ada kemajuan. Sao Han Li teringat jika office boy itu adalah pria selingkuhan Sukian 6 tahun lalu. Sao Han Li menahan office boy itu yang ingin pergi. Ini adalah pertemuan dengan kenalan lama, Xiao. Pria bos pergi meninggalkan mereka berdua untuk bicara. Kamu bekerja sebagai office boy selama 6 tahun, jadi identitas kayamu itu palsu. Maaf tuan, aku tidak mengerti apa yang tuan katakan. Sao Han Li mendesak Xiao. Office boy mengakui apa yang terjadi sebenarnya 6 tahun lalu saat berselingkuh dengan Sukian. Xiao, office boy, mengakui jika ia hanya pria suruhan yang disuruh Sukian saat itu. Sukian saat itu adalah mantan kakak kelasnya saat sekolah. Sukian memberikannya sejumlah uang untuk melakukan perbuatan berselingkuh, tapi hanya pura-pura. Sukian saat itu takut membebani kekasihnya karena adanya masalah keluarga. Sao Han Li dan para pemegang saham mengadakan rapat pertemuan di ruang meeting kantor. Karyawan wanita menyuruh semua yang hadir bersabar. Hasil tender proyek perusahaan akan segera keluar. Dengan angkuhnya Sao Han Ji, adik tiri Sao Han Li yakin akan perusahaannya menang di proyek besar ini. Aku sudah mempersiapkannya sejak lama, kamu tidak bisa mengambilnya dariku. Han Li, sebenarnya kamu dan aku sudah menikah. SE Group pasti akan menjadi teratas di industri ini, tapi sekarang keadaannya sudah berubah. Sao Han Li, kau ini hanya bajingan, lahir dari ibu yang hanya tamat sekolah menengah pertama. Mengapa kamu merampok kekayaanku? Saat ibuku pertama kalinya memasuki pintu keluarga Sao, aku telah membuang air kotor selama bertahun-tahun, berakhir atau tidak. Ternyata Song Kin Lagu bekerja sama dengan Sao Han Ji hanya untuk merebut perusahaan SK Group milik Sao Han Li dengan cara curang dan menjelek-jelekkan Sao Han Li. Karyawan wanita datang membawa dokumen dan membaca dokumen bahwa perusahaan SK Group sah memenangkan tender proyek besar ini. Sao Han Ji mengoceh tanpa tidak terima jika kalah dalam tender proyek. Apa kamu pikir kamu bisa menang dengan informasi data proyek palsu? Kamu terlalu naif. Sukianlah yang telah membantuku memberitahu segalanya. Kamu pikir dia akan membantumu? Sukian, aku harus mengurusi wanita ini. Untuk rasa pengkhianatan, kamu pikir dirimu sendiri lebih dulu. Hal-hal yang kamu lakukan dengan Sao Han Ji, bukankah itu hal yang menjijikan? Sao Han Li, kamu jangan berpikir menang kali ini. Kamu bisa duduk dan bersantai. Aku pasti akan membiarkan kamu untuk membayar harganya. Kin Lagu hanya terdiam. Rahasia kejahatan dan kecurangannya dengan Sao Han Ji, adik tiri Sao Han Li, kini semua sudah terbongkar di perusahaan. Sao Han Ji di rumah ditampar ayahnya. Ayahnya marah. Sao Han Ji adalah anak yang tidak berbakti. Pekerjaannya hanya merugikan perusahaan, menghabiskan properti, dan memfitnah Sao Han Li, kakak tirinya. Sao Han Ji tidak terima. Ia menyalahkan Sao Han Li yang merebut semua harta warisannya menjadi miliknya. Ayahnya juga memberitahu jika Sao Han Ji yang menyebabkan Sao Han Li saat kecil menghilang. Kecelakaan mobil yang menimpa Sao Han Li 6 tahun lalu adalah akibat ulah Sao Han Ji. Semua dilakukan hanya untuk menguasai semua harta warisan. Sao Han Ji mengakui jika perbuatan itu semua ia yang lakukan. Ayahnya makin marah lalu mengusir Sao Han Ji dari perusahaan dan bisnis keluarga manapun. Sao Han Ji marah tidak terima lalu ia pergi. Ayah Sao Han Li memberikan mainan Sao Han Li saat ia masih kecil padanya sebagai kenangan. Ayah Sao Han Li mengakui kesalahannya dulu mengabaikan Sao Han Li sejak kecil. Sao Han Li pulang ke rumah melihat Sukian dan Xing Xing yang sudah menunggunya. Sao Han Li membawa sebuah hadiah mainan rumah-rumahan untuk Xing Xing. Xing Xing senang dengan mainan rumah itu. Xing Xing membuka mainan rumah. Ia melihat sesuatu lalu memberitahu ibunya. Sukian mengambil kotak kecil dari dalam mainan rumah itu. Sao Han Li mengambil kotak kecil itu dari Sukian. Ia membuka kotak kecil yang isinya ternyata cincin lamaran pernikahan. Sao Han Li melamar Sukian untuk menjadi istrinya dengan cincin itu. Sukian, aku mencintaimu, maukah kamu menikah denganku? Sukian yang awalnya menanggapinya dengan bercanda, akhirnya dengan senang hati ia menerima lamaran pernikahan menjadi istri Sao Han Li. Mereka berpelukan mesra penuh cinta di depan anaknya Xing Xing.
Lalu mereka berciuman mesra. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.